Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Bioteknologi, perkenalkan nama saya Asrinul Jamila. Kami di sini akan mempresentasikan jurnal nasional dengan berjudul Pengaruh Jumlah Ragi dan Waktu Fermentasi Terhadap Kadar Bioetanol yang dihasilkan dari kulit pepaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pendahuluannya, di mana bioetanol memiliki banyak fungsi dan kegunaan. Nah, di antaranya sebagai pelarut, bioetanol juga belakangan ini dikenal sebagai bahan bakar alternatif yang alami. Lalu, bioetanol juga mudah dibuat dan memiliki biaya yang sangat murah. Bioetanol juga dapat dibuat dari bahan baku dari alam yang alami. Para peneliti ini membuat bioetanol dari kulit pepaya. Bertujuannya adalah untuk mengkaji pengaruh jumlah ragi dan waktu fermentasi terhadap jumlah bioetanol yang diperoleh. Hasil penelitian dari studi ini bahwa volume bioetanol tertinggi yaitu 31,17 ml didapatkan pada perlakuan waktu fermentasi selama 3 hari. Bahan ragi Saccharomyces cerevisiae sebanyak 15 gram. Densitas bioetanol tertinggi terdapat pada jumlah ragi sebanyak 15 gram dengan waktu fermentasi selama 4 hari. Nah, yaitu 0,883 gram per mililiter. pH media tertinggi yaitu 5 yang terdapat pada jumlah ragi 20 gram dengan waktu fermentasi 3-5 hari. Sedangkan rendaman bioetanol yang paling tinggi diperoleh dari jumlah ragi 15 gram dengan waktu fermentasi selama 4 hari yaitu sebesar 6,23%. Adapun alat dan bahan serta metodenya yaitu di sini untuk membuat bioetanol, alat dan bahannya kita harus memakai yang pertama kulit pepaya, yang kedua ragi roti, yang ketiga urea, yang keempat pupuk NPK, yang kelima Aquades, yang keenam timbangan analitik, yang ketujuh blender, yang kedelapan selang plastik, yang kesembilan penyaring, dan lainnya. Nah, untuk metodenya yaitu yang pertama tahap persiapan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi menggunakan ragi roti dengan variasinya 10, 15, dan 20 gram. Dan waktu fermentasinya 3-5 hari. Selanjutnya, 500 gram yang telah disediakan dimasukkan ke dalam reaktor fermentasi, pupuk NPK, urea, dan ragi roti yang dimasukkan ke dalam Aquades yang sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan sehingga berbentuk buksa. Kemudian dimasukkannya ke dalam reaktor fermentasi pada suhu 35 derajat Celcius dan waktu fermentasinya yaitu dibiarkan selama 3 hari. Si produk distilasi ini yang diperoleh disimpan dalam botol, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap analisis, yaitu tahap di mana pengukuran densitas, pH, dan rendamannya. Dan waktu fermentasinya 3-5 hari. Selanjutnya, 500 gram yang telah disediakan dimasukkan ke dalam reaktor fermentasi, pupuk NPK, urea, dan ragi roti yang dimasukkan ke dalam Aquades yang sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan sehingga berbentuk buksa. Kemudian dimasukkannya ke dalam reaktor fermentasi pada suhu 35 derajat Celcius dan waktu fermentasinya yaitu dibiarkan selama 3 hari. Si produk distilasi ini yang diperoleh disimpan dalam botol, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap analisis, yaitu tahap di mana pengukuran densitas, pH, dan rendamannya. Sebelumnya mohon maaf atas keterbatasannya karena khawatir tidak terdengar, maka akan fokus ke PPT. Mungkin teman-teman sendiri pernah mendengar istilah bioetanol. Sebenarnya apa itu bioetanol? Bioetanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang terbuat dari hasil fermentasi bahan nabati.
Mungkin sudah dijelaskan juga oleh teman-teman sebelumnya ya. Adapun karena hal ini melibatkan fermentasi yang biasanya membutuhkan ragi, maka dibahas waktu fermentasi dan jumlah ragi terhadap volume dari bioetanol. Sebelumnya, perlu digarisbawahi jumlah kulit pepaya yang dipakai banyaknya itu sama pada setiap percobaannya ya. Oke, kita kembali ke topik utama ya. Tentu teman-teman ketahui ragi atau yeast akan membantu proses fermentasi. Nah, berarti logikanya jika raginya banyak, mungkin akan lebih cepat terfermentasi dan hasilnya juga banyak. Nah, apabila kita lihat grafik lebih dekat, bisa dilihat ya teman-teman, ada konsentrasi ragi sebanyak 10 gram yang berwarna biru. Nah, selanjutnya ada konsentrasi ragi yang berwarna merah sebanyak 15 gram dan yang hijau sebanyak 20 gram. Nah, ternyata yang paling optimal di sini ternyata bukan yang paling tinggi dosis dari yeastnya yang hijau, sehingga kita lihat lagi yang paling rendah ada di tengah, kemudian yang 15 gram mencapai 31 mili bioetanolnya, yaitu yang paling tinggi. Sehingga yang optimal di sini yang mempunyai dosis ragi sebanyak 15 gram. Wah, loh kok bisa? Mengapa ini bisa terjadi? Begini kawan-kawan, karena nutrisi yang ada terbatas, maka ragi yang tidak sebanding banyaknya dengan substrat akan mengalami penurunan aktivitas karena nutrisinya tidak tercukupi. Nah, sehingga ragi tidak optimal bekerja dan memfermentasi substrat. Sehingga dapat disimpulkan konsentrasi ragi dan lamanya waktu fermentasi mempengaruhi volume bioetanol. Untuk selanjutnya ada pengaruh waktu fermentasi dan jumlah ragi terhadap densitas bioetanol. Nah, kalau misalnya tadi volume dari bioetanol itu sendiri, nah sekarang kita lihat densitas bioetanol. Sebelumnya, apa itu densitas? Nah, densitas di sini adalah massa dari suatu zat dalam setiap satuan volume. Nah, kita dapat artikan ini sebagai kandungan dari bioetanol sehingga mempengaruhi kualitas dari bioetanol tersebut. Nah, apabila kita lihat grafiknya, sama seperti yang tadi, indikator warnanya juga sama, menunjukkan berapa dosis dari raginya. Nah, lagi-lagi jika dilihat ternyata yang mempunyai dosis yang lebih besar raginya tidak berjalan optimal dalam indeks densitasnya. Tentunya kita bandingkan dengan yang sebelumnya hampir sama ya. Berarti yang paling optimal ada di 15 gram, konsentrasi ragi yang 15 gram. Hal ini dapat diartikan bahwa fermentasi untuk menjadi etanol atau alkohol ya, optimalnya itu di waktu fermentasi ke-4 hari dan konsentrasi dari raginya itu sendiri mempengaruhi densitas atau banyaknya etanol yang ada dalam
hasil fermentasinya. Nah, sehingga disimpulkan bahwa jumlah ragi dan waktu fermentasi sangat berpengaruh terhadap densitas bioetanol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, materinya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Kita akan membahas tentang pengaruh waktu fermentasi dan jumlah ragi terhadap pH bioetanol. Nah, dalam proses fermentasi akan dihasilkan pH yang semakin lama semakin asam. Kenapa? Karena ini kan kita membahas tentang pengaruh waktu fermentasi. Nah, waktu fermentasinya itu ada hari 3 hari, 4 hari, 5 hari. Dan untuk pH-nya, karena proses fermentasi menghasilkan pH yang asam, sehingga pH-nya kita tulis dari 0 sampai 6. Kemudian dengan jumlah ragi, nah jumlah raginya itu ada 10 gram, ada 15 gram, dan 20 gram. Nah, kita lihat grafiknya. Pada pH 10 gram, dia di hari ketiga 45 menghasilkan pH 4. Kemudian pada 15 gram, pada hari ketiga dan keempat menghasilkan pH 4. Kemudian pada hari kelima mengalami penurunan pH-nya menjadi 5. Kemudian untuk yang 20 gram, dia di hari ketiga 45 pH-nya tetap 5. Kita bahas satu-satu. Jadi kita lihat dulu dari ini. Pada hari ketiga dan 4, yang 15 gram itu dia pH-nya 4, tapi di hari kelima dia pH-nya 5. Kenapa? Mengalami penurunan, padahal ininya dari grafik kelihatannya meningkat. Maksudnya mengalami penurunan itu karena yang namanya proses fermentasi itu semakin lama seharusnya semakin asam. Tapi ini dari pH 4 yang asamnya kuat menjadi pH kelima, berarti mengalami penurunan dari segi pH keasamannya, kayak gitu maksudnya, yang disebut mengalami penurunan. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah raginya dan semakin lama waktu fermentasinya, dia itu akan menghasilkan pH yang semakin asam. Namun dari keseluruhan ini bisa disebut sebagai fermentasi yang baik. Kenapa? Karena kamera atau ragi itu beraktivitas, dia akan menghasilkan asam-asam seperti asam laktat, asam malat, asam nitrat, dan lain sebagainya, asam-asam organik yang akan menghasilkan pH yang optimumnya itu 4 sampai 5 pH-nya. Nah, di sini tidak ada yang melebihi 4 dan tidak ada yang melebihi 5 dan tidak ada yang kurang dari 4. Jadi pH-nya itu 4 dan 5 saja. Dari grafik ini bisa dilihat. Jadi dapat disimpulkan fermentasi bioetanol ini dia merupakan fermentasi yang baik. Kenapa? Karena pH yang dihasilkan 4 atau enggak 5, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas pengaruh waktu fermentasi dan jumlah ragi terhadap rendemen bioetanol. Rendemen itu nilai persentasi dari jumlah ragi sebelum difermentasi dengan jumlah ragi yang sudah difermentasi dalam bentuk persenan. Langsung saja kalian bisa amati gambar grafik ini. Nah, di sini dapat disimpulkan kalau misalkan semakin besar jumlah ragi yang diberikan dan semakin lama waktu fermentasi, dia akan menghasilkan rendemen yang semakin besar. Bisa dilihat dari jumlah ragi 15% dan 10%. Nah, ini yang 10% yang biru, dia memiliki rendemen 5,6%. Sedangkan jumlah ragi yang 15 gram, dia menghasilkan 6,2% rendemennya. Jadi otomatis semakin besar jumlah raginya, maka semakin besar pula hasil persentase si rendemennya. Namun pada 20 gram ini yang warna hijau, dia malah semakin turun atau semakin sedikit hasil persentase rendemennya. Kenapa? Nah, karena kemungkinan
si jumlah raginya itu terlalu banyak dibanding nutrisi yang dihasilkan dari fermentasi tersebut, sehingga si ragi tersebut dia mengalami kekurangan nutrisi seperti itu, sehingga rendemennya yang dihasilkan di bawah persentase 15 gram dan 10 gram, yang seharusnya 20 gram itu memiliki persentase rendemen lebih tinggi, lebih besar dibanding 15 gram dan 10 gram. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah pertama, volume bioetanol tertinggi sebesar 31,17 mili dalam waktu fermentasi 4 hari dan dengan penambahan ragi Saccharomyces cerevisiae banyak 15 gram. Kedua, densitas bioetanol tertinggi diperoleh pada jumlah ragi 15 gram dengan waktu fermentasi 4 hari sebesar 0,883 gram. Ketiga, pH media tertinggi selama fermentasi yaitu 5 yang terjadi pada jumlah ragi 20 gram dengan waktu fermentasi 3, 4, dan 5 hari. Dan pada jumlah ragi 15 gram dengan waktu fermentasi 5 hari. Yang terakhir, rendemen bioetanol yang paling tinggi diperoleh pada jumlah ragi 15 gram dengan waktu fermentasi 4 hari, yaitu sebesar 6,234%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.